Kenapa Ulus Tujung harus dibuka dan mengapa harus terburu-buru ketika adat sudah selesai dan jenazah akan dimakamkan ke tempat pemakaman. Sementara tempat pemakaman tidak begitu jauh dari rumah duka. Ada apa sebenarnya di balik semua ini? Sementara filosofi adat Batak, molo di Bahen Tujung harus diukap. Tapi ada prosedur dan tata caranya. Kenapa ini harus dihilangkan? Kenapa ini harus dilangkahi? Alasan apa yang membuat seandainya jenazah akan dimakamkan di Bonapasogit karena tidak adanya waktu dari hula-hula dan tulang, kemungkinan ada benarnya tindakan ini. Aik godang, aik laut, dos niroha si benasaut. Tetapi pemakaman dekat dari rumah duka. Alasan waktu nggak bisa kita terima. Atau ada alasan lain selain waktu. Ekonomi. Tulang dan hula-hula sangat mengenal keluarga berenya atau helanya yang meninggal. Orang Batak itu ketika mengadakan adat Kulaon Mangido Tangiyang tidak pernah berharap akan ada somba-somba atau pemberian dalam bentuk materi yang berlebihan oleh pihak Kasuhuton. Karena apa? Kulaon Mangido Tangiyang adalah bulan kedukaan di mana anak-anak dari almarhum belum ada yang menikah. Itu fakta. Jadi menurut kami alasannya sepertinya dibuat-buat. Kemudian ada informasi yang membuat kita akan lebih melihat kenyataan bahwasannya orang yang berduka, terutama janda, ibu, zaman dahulu tidak dibuka itu tujungnya dan tidak boleh keluar dari rumah. Dengan harapan apa? Tidak boleh keluar rumah supaya tidak digoda dan tidak menikah dengan orang lain sehingga anak-anaknya akan terlantar. Itu langkah yang membuat orang akan lebih hati-hati untuk menerapkan ikat tujung. Tetapi kondisi globalisasi dan era informasi hari ini seakan-akan waktu menjadi alat pemicu untuk tidak melakukan aturan adat itu. Semestinya pulang dari pemakaman lah diukap tujung dan masuklah ke rumah bersama hula-hula, tulang, dongan sahuta dan asuhuton. Ada acara seremoni yang benar-benar menurut kami harus dipertahankan. Sampai di rumah diukaplah tujungnya, dibuka tujungnya dengan tiba-tiba dengan harapan segeralah dan tiba-tibalah hilang semua kedukaan itu. Hilanglah semua kepahitan itu sehingga dia bisa menatap ke depan akan hari yang lebih cerah. Kedua, dia akan disuapi atau cuci muka dilakukan oleh orang tuanya dan itonya sehingga kegelapan dan duka itu bisa hilang dengan harapan kecerahan dan masa depan lebih terang setelah menghantarkan suaminya ke tempat peristirahatan yang terakhir. Selanjutnya akan diberikan minum eks tio-tio dengan harapan akan lebih banyak lagi rezeki yang dia dapat dengan berkat air kehidupan. Kemudian akan diberikan makanan idahan nalas supaya las rohanya, las aka harapan ke depannya dan deke si mudur-udur supaya datang terus harapan kebahagiaan dalam kehidupannya. Setelah itu diberikanlah
Barbuepir dijoput diberikan ke Simajujungna dan didoakan supaya lebih diberkati Tuhan. Dan terakhir, ini yang paling menurut kami menjadi topiknya, supaya jangan terus dalam kedukaan, lakukanlah aktivitasmu, pergilah ke Onan, ke pasar, membeli segala sesuatunya untuk bisa dimasak dan dimakan oleh anak-anak dan keluarga, sehingga kehidupan keluarga itu kembali berjalan dengan hidupnya tataring dengan memasak makanan yang ada. Inilah yang menurut kami akan menjadi sumber inspirasi bagi anak-anak muda untuk terus menjaga dan melestarikan adat Batak. Ayo kita lawan kalau memang adat itu dipermainkan. Kita pertahankan kalau adat itu memang layak dilestarikan. Horas, dan jangan lupa tulis di kolom komentar